Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah. Al khairu kulluhu biyadillah. Bismillahi masyaallah. Maka min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihi syakirin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita ta'zimi dan kita doakan guru kita, kiai kita yang telah memperhatikan dan mendidik ruh kita, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Dainawi hafizallahu ta'ala jasadahu wa atallahu ta'ala umurahu wa qadi hawaijahu wa taqabbal maqasidahu. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Camat Kecamatan Semende Darat Laut ataupun yang mewakili, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan dan Ramil Semende Rail atau yang mewakili, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Kepala Kantor Urusan Agama atau Kementerian Agama Semende Darat Laut, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para ulama, para sepuh, para tokoh, orang-orang tua kita, pendidik-pendidik, guru-guru kita, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para panitia, penyelenggara peringatan Isra Mi'raj, yang sama-sama kita hormati orang-orang tua kita, sepuh dan pengasuh kita, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan saya muliakan. Segala puji beriring syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah, semoga nikmat dan karunia-Nya tetap abadi dikaruniakan kembali kepada kita, agar kita dapat bersyukur kembali kepada Allah yang lebih baik dan lebih mulia lagi. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat, pengikut, pejuang-pejuang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
beserta keluarga dan sahabatnya. Bapak Ibu hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini diberi mandat dan tugas oleh panitia penyelenggara Isra Mi'raj Desa Pulau Panggung yang berlokasi di Masjid Akbar untuk menyampaikan tausiah hikmah sejarah Isra Mi'raj hari ini. Terlebih dahulu kepada yang mulia guru saya, kiai saya, penata rohani saya, izin di kesempatan ini mohon maaf Al-Fakir disediakan kursi sofa, sedangkan beliau duduk di lantai masjid. Rasanya nggak pantas, tidak pas bagi saya. Tapi kalau oleh karena ini amanah, maka saya sebagai ucapan terima kasih kepada panitia. Beliau ada di belakang saya, berarti saya bukan membelakang beliau. Tapi ini karena gas. Tapi yakinlah, beliau bangga karena saya tampil di masyarakat. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah jerih dan jerih payah daripada beliau. Kenapa saya alim? Karena guru saya sangat alim. Wajar kalau kami murid ini menjadi alim karena guru-guru kami semuanya orang alim. Sekali lagi mohon maaf, sekali lagi mohon doanya. Bapak Ibu hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, Bapak Kades juga mohon maaf. Ini kesempatan ini saya mendapatkan keberuntungan. Saya yang ada di tempat yang sedemikian, sedangkan Pak Kades berada di pinggir tiang. Mohon maaf, mohon maaf. Kalau saya ingat, pertama kali setelah masjid ini kita renovasi, yang memberikan penyegaran kepada hati kita, nurani kita, adalah guru kita yang ada di depan kita semua. Kemudian lagi yang memberikan motivasi rohani kita dalam kesempatan pada Maulid maupun Mi'raj disampaikan oleh putranya Kiai Haji Imam Al-Haramain MPD. Sedangkan hari ini digilirkan oleh muridnya. Artinya kita sangat bersyukur dan berterima kasih. Pembicara di Masjid Al-Haram, di Masjid Akbar ini adalah bagian dari keluarga besar Pondok Pesantren Al-Haramain. Oleh karena itu mari kita sama-sama berdoa semoga Pondok Pesantren Al-Haramain merupakan sinar khususnya untuk kita Pulau Panggung ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya akan menyampaikan satu, pra Isra Mi'raj, dua, sejarah kejadian Isra Mi'raj, tiga, hikmah Isra Mi'raj. Pra Isra Mi'raj akan saya sampaikan 1 jam. Sejarah Isra Mi'raj akan saya sampaikan 1 jam. Hikmah Isra Mi'raj 1 jam. Jadi jumlahnya 3 jam. Mikir. Berpikir kamu. Sanggup? Kenapa kamu ketawa?
Hitung jam. Tiga jam. Baik. Kain penila peninggalan. Kalau 3 jam penyampaian, umat mani, orang makan. Baik. 9 sebab musabab Isra Mi'raj. Berapa? 9 mang. Banyak itu. 1 sebab 1 jam. 9 jam. Tambah 3 jam. Berjam. Baik. Kita ambil 11 tahun Nabi kita Muhammad berjuang di Mekah. Hanyalah menata keimanan dan keyakinan orang Mekah. Saya ulangi. 11 tahun Nabi Muhammad menata orang Mekah. Persoalan iman. Belum persoalan yang lain. Belum masalah sholat. Belum masalah haji. Belum masalah puasa. Akan tetapi masalah pertama perjuangan Rasulullah menata iman. Kenapa? Karena sholat belum turun perintah. Karena zakat belum turun perintah. Karena puasa belum turun perintah. Karena haji belum turun perintah. Yang turun adalah perintah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. 11 tahun perjuangan demi perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah, yang membutuhkan pengorbanan. Setiap kali perjuangan pengorbanan didahulukan adalah prinsip jiwa dan raga. Kemudian dikeluarkan yang kedua adalah harta benda. Apabila perjuangan yang sudah kita lakukan yang didasari dengan jiwa dan harta, kita berharap perjuangan itu akan sampai ke titik yang kita cita-citakan, yang disebut dengan perjuangan sampai ke tujuan. Dalam perjuangan Rasulullah menegakkan iman di kota Mekah, dalam catatan sejarah tidak banyak yang mencicipi rasa manisnya perjuangan. Akan tetapi perjuangan Rasulullah mengalami duka dan lara, baik datang dari keluarga sendiri maupun datang dari masyarakat Quraisy Mekah, yang dilantari dengan kebencian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena kita umat manusia, kita akan menyadari ketika kita hidup dalam perjuangan, bagaikan Rasulullah, tunggulah di hadapan akan timbul kebencian kepada kita. Oleh karena itulah keimanan, ketabahan dan kesabaran yang diutamakan dalam setiap kali menempuh perjuangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegakkan iman di kota Mekah, mendirikan Islam di kota Mekah. Berapa banyak musibah yang datang kepada Rasulullah, berapa banyak ujian yang sampai kepada Rasulullah, tapi ini tidak melunturkan, mengurangi semangat perjuangan Rasulullah. Akan tetapi ini menambah kekuatannya kepada Allah, dilewati dengan kesabaran, ditempuh dengan ketabahan, yang akhirnya
Ada deh. Baik. Alangkah gembira guru ini, mendengar aku ceramah saat ini. Ya Allah, dengo. Nah ini. Hanya aku berharap Kak Haji ini kalau tidak 20 tahun lagi mati. Nah ini. Jadi kalau umur beliau ini 75 tambah 20, maka aku ini pacak ke kebun. Dia belum nak melanjutkan perjuangan beliau ini. Lagi ada lagi lah ngecap sarinya perjuangan. Ya Allah, kalau aku di pondok dulu, kaji ini balik jam 2 malam, diantar sopir. Sekarang terasa olehku pulang dari dakwah jam 2 malam, jam 3 malam. Itu bukti dalam perjuangan. Balik di Batu Raji berangkat jam 12, balik di Morenin berangkat jam 12. Tapi itulah, kalau kita bandingkan dengan perjuangan Rasulullah, kita belum mendapatkan nilai apa-apa. Karena perjuangan Rasulullah dengan tanpa didasari dari uluran tangan siapapun. Betul? Munia? Tokat itu tadi. Nah ini lagu di ceramah. Dekat tadi lagi, tak tahu lagi. Tokat itu tadi. Betul, kata tadi. Usulnya tadi, kita tadi kebayangan lagi kan? Kubah betul tokat itu tadi. Dibayar lagi. Nama ini peringatan ini tidak ulang-ulang tuh. Lidik kepayal. Ayo, satu ceramah Isra Mi'raj tahun lalu di Masjid Akbar ini, bapak-bapak. Siapa? Siapa? Oke, guru kita Kiai ini. Nah nomor 2 ibu-ibu, tua apa yang sampaikan waktu tahun lalu? Bapak? Habis bayar pula, aku kasih kamu. Baik, ini nih seperti lagi. Waktu Isra Mi'raj dulu nyembelih sapi apa tidak gitu? Ingat-ingat aku yang nyembelih pun. Ya Allah, aku nyembelih teringat ya. Mama nak memolek akan datang nak nyembelih lagi. Angkat tangan, siapa nak sembelih? Baik. Nah ini, coba bagaimana perjuangan demi perjuangan ini ternyata kita hari ini mendapatkan luar biasa martabat dan kedudukan dari Allah. Orang yang berjuang, yang mengeluarkan harta, sanggup menaruhkan diri, jiwa, raga dalam perjuangan, ini tidak disia-siakan oleh Allah. Akan diganti dengan balasan yang sangat luar biasa besar. A'zamu darajatan. Beras kita keluarkan hari ini, harta. Uang kita keluarkan beberapa hari yang lalu,
harta. Betul? Duit rete. Diterti ka mama begas itu. Begas tu rete. Nah itu nanti. Sekarang kita duduk di masjid ini 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, menjam. Badan yang duduk ini capek, pegal, lesu, lemah, yang nanggung badan. Yang nanggung badan. Badan yang nanggung, yang capek jiwa. Artinya kita hari ini berjuang harta, berjuang raga, berjuang jiwa demi agamanya Allah, demi agamanya Allah. Kebila tadi doa kamu? Hah? Panitia tadi duduk jam 8 di sini. Main lagi lah jam 11. Nah itu, kamu duduk di sini lah jam berapa? Lah pegang, apalagi guruku ini. Ketinglah sakit, pai balik di jalan, makan belum sempurna, makan sapi hilang. Perjuangan. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah At-Taubah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul muflihun. Kemudian itu usah putih ngatakan kemudian Quran kemudian itu orang-orang yang beriman. Sekarang kita beriman tidak? Percaya sama Allah, percaya dengan Rasulullah, yakin dengan Islam merah, beriman. Wahajaru, kita adalah orang yang berpindah. Minimal kita meninggalkan perbuatan yang buruk menuju perbuatan yang baik. Kurasa di rumah saat ini kita tidak hadir di masjid ini tua pegawai ibu-ibu. Kalau duduk main, lagi di masjid lagi main api. Jadi deh, duduk akak saat ini siapa main api aku dan ceramah. Kalau dia berbini, minta bininya tambah nyalap. Amin ya Rabbal. Ada di Pak Kades. Kalau dia berlaki, lakinya minta tambah pengerik. Tadi teksopot. Itulah siaran langsung. Tunggu. Kalau Tuhan ngabulkan hajatmu ataupun doaku, jangan marah. Baik. Siapa yang berjuang? Harta, benda, jiwa dan dalam perjuangan Allah, dalam sabilillah. Kenapa tidak sabilillah hari ini? Kita berjam-jam duduk menahan lapar haus, betul? Mendengarkan ceramah, mengadakan pengajian, terlalu ingat kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi. Apakah itu bukan perjuangan? Apakah ini bukan
Nanti Pak, nanti Bu. Ayo, kalau mau sekarang angkat tangan. Ada yang mau sekarang? Jawabannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itu kata Allah adalah orang-orang yang beruntung. Mereka yang mendapatkan kemenangan, kesuksesan dari Allah. Apa kesuksesan yang diberikan oleh Allah? Najun minan nar, selamat dari neraka. Itu keuntungan yang diberikan Allah. Dan mereka itu berada dalam surganya, dalam surganya Allah. Yadkhulul jannah, mereka masuk dalam surga. Di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, mereka diletakkan di sisinya yang penuh dengan rahmat, penuh maghfirah, di derajat yang tinggi. Mudah-mudahan kita berada di derajat di belakangnya Rasulullah, para anbiya wal mursalin, di kelas umat yang pertama. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi kita Muhammad pada akhirnya menelan musibah yang sangat besar. Aku diberikan ceritakan musibah itulah tahu tuaku musibah Nabi kita Muhammad luar biasa, bukan masalah jantung saja. Makin ibu kata aku diceritakan karena kamulah pacak kali. Kalau masalah berat, ini pasti terungkap adalah kematian. Rek, ada tisu Rek? Sebab ada itu punah murid, tapi yang datang ke ajarmu, datang boleh kau kawan minta maaf. Nah ini nik nyadar tak kita, nik nyadar tak ngakam, tak runtunkan ujian Rasulullah. Ujian dari Rasulullah itu kematian. Nah ini kematian. Belum lahir kematian, sudah lahir kematian, dewasa kematian, udah jadi nabi kematian. Coba siapa yang sama dan senasib dengan Rasulullah? Coba siapa hari ini yang senasib dengan Rasulullah? Tidak ada. 2 bulan masih dalam kandungan mati Bapak. Betul? 6 tahun dalam asuhan emak ibu tercinta, mati ibu. 8 tahun Nabi kita umurnya sedang bisa bermain dengan teman, mati kakek, mati nenek. Kemudian setelah menikah dengan Khadijah, punya anak 6, mati lagi. Ibrahim mati, Qasim mati, Abdullah mati, Zainab mati, Ruqayyah mati, Ummi Kulsum mati. Bayangkan, semua anak Rasulullah tersisa satu, Siti Fatimah. Ujian Rasulullah. Kamu di sini ada nih, anak mati, anak mati, anak mati, ujungnya bininya mati. Aduh bini, ada nih tuh, iya Bu, aduh minta maaf. Nah ujung-ujungnya, akhirnya bini mati. Akhirnya paman mati. Itu buang-buang yang mati tadi. Buang. Oh itu mikir. Oh mulai. Majikan.
Saringan ada di 95. Nah, inilah. Sekarang seperti lagi. Jemaah Mekah itu terhadap Nabi kita Muhammad benci. Yang keladinya Abu Jahal, yang keladinya Abu Lahab, bencinya orang Mekah Quraisy beda bencinya masyarakat Pulau Panggung dengan Kiai. Beda. Kalau bencinya orang Quraisy sama Rasulullah, mematikan, membunuh, menghilangkan nyawa. Tapi kalau bencinya Pulau Panggung sama Kiai, cuman menoleh. Itulah, sekedar itulah. Inilah kamu benci aku. Hah? Aku lalu ke masjid itu berbaik Pulau Panggung segina. Lalu kan? Apa? Karena dengan ceramah Ustaz Gana Sida. Nah itu. Anjing itulah dia berani ngadong. Wah, dia berani ngadong. Tapi kalau bencinya Abu Lahab, bencinya Abu Jahal, mematikan. Untung saja Nabi Muhammad itu dilindungi Tuhan. Berapa kali ingin dimatikan oleh Abu Jahal? Berapa kali ingin dibunuh oleh Abu Lahab? Tapi semuanya sia-sia. Karena Rasulullah hanya bersama dengan Allah. Itulah kunci. Artinya kalau kita benci dan dibenci, jangan lupa kepada Allah. Baik. Subhanallah. Ditugur ngabatu, kecol. Nggak diijakah, ditrijak. Lagi dalam sejarah, kata Abu Lahab tu, dimati gal waktu perang Badar. Kalau Nabi Muhammad itu katanya sembahyang tegang sujud ijak kata kokil kata Abu Lahab. Kamu sembahyang lagi jangan ijak kamu tukuk. Coba. Ini guru kita, kayak kita, imam kita. Kami di pondok dulu bertahun-tahun ini imami kami di berdiri. Padahal sakit dalam tangannya dipakpukan. Ngawi besar kiamat. Dia nggak balas. Cobalah kafir Quraisy. Warga tak balas lagi. Itu di sejarah Nabi. Abu Jahal segala macam pakai tipu muslihat. Belum Abu Sufyan, belum abu-abu yang lain. Masuk Abu Rukuh. Inilah ujian. Jadi keluarga meninggal dunia, anak istri paman meninggal dunia, semua orang banyak yang benci kepada Rasulullah. Bayangkanlah perasaan apa yang dirasakan. Dia menggigil, bayangkan. Kemudian kematian melanda. Kita saja. Jangankan kematian manusia yang kita rasakan, maaf, mati berbah. Dua minggu malam di Gegala makan musuh berbah. Mati kabar. Mati makan. Oi makanlah mudah, ikan begini. Belum tak makan. Berbah mati. Itu nasib tukang pikat berbah. Maaf dong hamhat. Nah ini. Oi mati berbah lagi ke sedihan. Apalagi mati beruku. Tambah mati tambah. Itulah dia bergantungi kamu ada beruku lah mati. Nah itu 3 hari 3 malam di segala makan
sesuatu yang disayangi. Kemudian ini. Nah, kalau kata guru kita, apalagi mati, kamu ngatain kayaknya. Dan juga aku katakan kamu. Nah inilah, itulah artinya prasejarah hari ini ujian dalam perjuangan. Itu normal. Jadi hikmah kita dapati bahwasanya ujian dalam perjuangan pasti ada. Yang didasari alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Baik. Sesuai dengan tuntutan dari ayat ini, Allah akan berikan setinggi-tingginya kedudukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Pada waktu Jibril sedang berada di tempat tugas dipanggil oleh Allah, begitulah Mikail agar segera turun ke surganya Allah, mengambil satu ekor burak di dalam surga. Burak di dalam surga itu sebanyak 40.000 burak, dan diambil dan dicari oleh malaikat Jibril dan Mikail. Burak yang sangat merindukan Rasulullah ketika Allah berfirman bahwasanya di bumi ada hambaku yang taat dan patuh kepadaku, namanya Muhammad. Setelah dapat burak ini dibawa ke bumi menuju rumah Allah, Masjidil Haram. Di sana di dalamnya ada sosok hamba Allah yang difirmankan oleh Allah sedang berada di pinggir Ka'bah. Sedang berada di pinggir Ka'bah. Karakter. Kalau umat Nabi Muhammad itu kalau perayaan dan kumpulan itu sering di pinggir-pinggir. Kalau di rumah, pinggir rumah. Kalau di masjid, pinggir masjid. Kalau masjid yang paling pinggir itu apa namanya? Dinding. Kalau rumah yang paling pinggir juga dinding. Wajar kalau umat Muhammad itu selalu mencari dinding. Kenapa seakan nak cakap dinding? Nampak ada. Kenapa balik daripada sejarah Isra Mi'raj? Nabi kita berada di pinggir Ka'bah, berada di antara Hajar Ismail dan Hajar Aswad. Masya Allah. Kamulah kebayang kalau ngomong Hijir Ismail dengan Hajar Aswad. Paham? Betul? Nah ini kalau aku jangan nimbang-nimbang betul-betul. Kata bayang ada. Kata pikir kalau mana belum pernah kebayangan. Paling tidak pikiran kita, gambaran kita di lain ran aimio. Biarlah beliau-beliau inilah yang hatinya tersentuh ketika kita bicarakan Hijir Ismail, Hajar Aswad, Makom Ibrahim, Ka'batul Musyarafah, Masjidil Haram. Masya Allah, ku sampaikan saat ini hatinya baru pulang dari kemarin. Betul? Sampai ini betul. Wih, kamu balik tuh, ambil balik, kamu nak nimbal betul. Nah itu, insya Allah. Dan malaikat Mikail menggenggam mangkok dari Zamzam, mangkok emas berisi Zamzam, dan datang kepada Rasulullah. Dan Rasulullah dihampiri dan dibaringkan oleh malaikat Jibril dan Mikail, wasyaqqah batnahu, dan langsung membelah perutnya. Itu perjalanan Isra Mi'raj. Setelah dibelah perutnya, dikeluarkan hati yang suci. Ingat ini,
Setelah selesai, barulah diisi hati yang suci, hati yang bersih dengan ilmu dan hikmah. Ini PR. Kalau ilmu dan hikmah ingin masuk ke dalam hati, hati harus suci. Itu. Makanya kita mencari hikmah, mencari ilmu, sucikan dulu hati dari penyakit hati. Yakni 41 penyakit hati. Aku lupa nyampaikan 41, kelamaan. Baik. Setelahnya Nabi kita Muhammad selesai dibawa keluar masjid, binatang burak sudah disiapkan. Sebab kendaraan itu penting. Ibu-ibu, coba siapalah pernah ikut Isra Mi'raj tahun ini 6 kali? Angkat tangan. Loh? 5, 4, lebih, 3, lebih. Baik. Artinya Isra Mi'raj saja. Bapak, lu itu apa? Oke, tanya ini. Berapa macam kendaraan Nabi Muhammad Isra Mi'raj? Ayo, jawab. Berapa macam kendaraan Nabi Isra Mi'raj? Berapa? Sute, di dunia itulah rukuan. Jadi panitia insya Allah dia rugi ngajung aku ngomong sehari ini. Kendaraan Isra Mi'raj itu 3 ribuan. Saya dengarkan sute tadi. Berapa? 3. Nah, nanti Ustaz itu Cicangka, kamu di Cicangka. Sote di dunia, sote di langit, sote di Sidratil Muntaha Pemustawa. Baik toh. Makanya kalau Isra Mi'raj, tolong sampai ke sejarahnya. Mangke terti pajak ngambil hikmahnya. Akhirnya berangkat naik murah. Mana cara Nabi naik murah? Lihat sejarah. Jibril yang duluan, disusul oleh Nabi, diiringi Mikail. Jibril sebelah kanan, Muhammad tengah, Mikail kiri. Semegini dengan boncengan motor 3. Di dosa dengan kesemegina ini.
Ah, kate dimulinin palang. Kate semak tanggung. Kalau kate semendelebak mati. Kalau kate di pulau panggung kiamat. Nah, walang dia nak tahu istilah tempat. Keiliran yang depan mangke bedai gadis ala babang kui rambut ikan maya mustahil. Ini adalah penghinaan kepada Isra Mi'raj, kepada Allah, kepada Rasulullah. Laknatullah. Kapun nabi, kapun naik gadis kamu. Makanya cerdas. Islam harus pintar. Ada ketimpilan di rumah, poster murah iringan Nabi, capailah balik di sini. Saya pesan, kalau ada murah kapal seperti itu, tolong dilepas. Kali ini penghinaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jam berapa? Akhirnya Nabi kita terbang bersama buraq. Nah ini kendaraan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa makai buraq. Nah sekarang kita mikir, tuh apalah kendaraan Nabi kalau di Masjidil Haram ke masjid Sidratil Muntaha pakai buraq pula. Kecuali tuh. Pengen tahu ada kamu? Nah, buat itu, buat kendaraannya. Ayo, imani 6 kali suruh merah kan? Nah, baik, lalu sampai waktu ini. Catat Norman, kalau kamu ceramah sampai ke sini, boleh itu lawannya modal ceramah, tuh apa? Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Nabi diperintah oleh Jibril, "Anzil ya Muhammad wa sholli rak'atain bi." Turun kamu. Turun Nabi Muhammad. Setelah turun, sholat 2 rakaat di sini. Nah inilah perjalanan. Kalau kamu dan nyupir dan naik mobil, bermotor, semua ini turun. Turun supaya zuhur. Wasolli rak'atain. Ini hikmah. Kalau datang waktu, adu ridel, nengong ke mobil, lambat kali kode mati salah, belum kena turun. Hayya ala sholat 3 kali masih nengong. Nantinya maksudnya Allah memberikan pelajaran perjalanan tentang ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah turun, akhirnya melakukan sholat 2 rakaat. Setelah selesai, ditanya oleh Jibril alaihissalam, "Atadri ya Muhammad bi aina tusalli?" Ya Rasulullah, apakah engkau tahu ya Muhammad di mana kau sholat? Apa jawabnya Muhammad? Tidak ya Jibril. Wallahu wal malaika a'lam. Yang tahu hanyalah Allah dan malaikat yang lebih tahu. Disitulah engkau turun bahwasanya akan dipindahkan nanti lo ke sana, namanya Thayyibah, Yasrib, Madinah, Madinatul Munawwarah. Turun di Madinah. Lanjut perjalanan, turun lagi kedua, lanjut lagi perjalanan, turun ketiga, lanjut lagi perjalanan, turun keempat. 4 kali turun, 4 kali sembahyang. Yang kedua di Bukit Turisina, yang ketiga di Madian, yang keempat di Baitul Lahmi. Setelah dalam perjalanan menuju Masjidil Aqsa, ternyata Nabi kita mencium bau yang wangi yang datang dari bumi, pusar dari kuburan seorang perempuan
perempuan yang kuat iman. Perempuan ngapu nak masih tok nian diajak ke Tuhan. Ini ngaji nih. Itu yang lain. Nak masih tok nian. Coba ajak bau yang lain. Itu nggak bau masih tok. Padahal banyak perempuan. Bau air tinting. Bau sarini, nah ini. Tapi yang ditampakkan oleh Allah agar supaya umat dapat pelajaran besar dan dapat mencontoh perempuan ini masih toh. Masih toh. Sekarang kita ambil. Bayangkanlah seorang perempuan yang hidup di tengah-tengah rumah penguasa yang kafir solim, namanya Fir'aun. Coba kita dengar cerita sedikit. TKW kita yang ada di Thailand, di Korea, di Saudi Arabia, ketika majikannya ganas, iblis dan setan, apa nasib mereka? Nah ini masih toh yang lebih ganas dari mereka, yang kejam lebih mereka, tapi iman masih toh tidak sedikit pun kendor, luntur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bu. Artinya ini harus dibawa oleh Rasulullah kepada umatnya dan disampaikan, dan dia akan mengambil hikmah tauladan di sana. Pentingnya kekuatan iman dalam kehidupan. Pada akhirnya Masito disiksa habis-habisan. Suami direndam di air yang panas, direbus. Anak-anaknya konyol semua. Giliran Masito tetap iman sama Allah. Maman asik. Maman kalau aku nggak kamu lu itu aslinya terjual iman. Aslinya terjual, tapi Masito dia terjual iman. Kita saja normal minat duit 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, terjual iman. Betul? Nah itu saja. Belum siksaan. Kami mengurus masjid ini kalau dia kuat iman, terjual iman. Berapa juta orang masjid ini? Tapi karena iman, makanya tahu anak buah ini yang mengaku. Ini ku ceritakan. Waktu kami Morinil beli alat semua kepentingan ini, kami tidak makan duit pribadi, makan biaya mobil pribadi, biar belanja untuk masjid Allah. Aku yang bayar makan, Asril yang bayar makan, demi Masjid Akbar. Jelas? Bapak Ibu, jangan tohmah, jangan duduk. Itu kalau bukan iman, inilah penyakit yang harus kita jauhi sejauh. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan, coba malaikat, Rasulullah, Allah sekarang membuktikan kuatnya iman Masito. Giliran anak yang masih nyusu akan direbus di air yang mendidih. Lihat ini Masito, giliran anakmu yang paling kecil merintih haus dan lapar. Giliran kalau kau tidak akan berubah keimananmu, tetap menyembah Tuhanmu, giliran apa kata Masito?
ahad, tetap kepada Allah dia beriman. Akhirnya selesai. Inilah menyebabkan masih wangi kuburnya. Karena iman. Oleh karena itu, kita pertahankan keyakinan kita kepada Allah. Apapun yang kita alami, segenting dan sedahsyatnya yang kita derita, yang penting iman sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi kita Muhammad sampai ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Semua malaikat yang diperintahkan oleh Allah turun bumi untuk menunggu kedatangan hambanya yang mulia Nabi Muhammad SAW. Para arwah dan rasulnya Nabi Allah turun, semuanya ada di Masjidil Aqsa menunggu kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Berapa banyak? Bayangkan 124 nabi, 1000 nabi yang nunggu, ditambah dengan 313 rasul yang nunggu, ditambah dengan malaikat-malaikat Allah yang nunggu karena imam belum sampai. Setelah Nabi kita Muhammad sampai, barulah digelar sembahyang 2 rakaat. Setelah sholat, Nabi kita Muhammad diajak keluar menuju Sahra. Di Sahra itu batu putih yang mengkilat. Di situ dipasang mihrab oleh malaikat menuju langit yang pertama. Pada akhirnya kendaraan Rasulullah diganti. Estafet dalam kendaraan. Yang tadi adalah burak berupa daripada kendaraan bumi. Sekarang kendaraan langit adalah malaikat Jibril alaihissalam. Itu kendaraan yang kedua. Malaikat sang kecak ini Jibril berangkat di tengah. Nah, itu kendaraan Nabi yang kedua. Malaikat Jibril alaihissalam. Naik tangga satu demi satu yang sudah difasilitasi oleh Allah. Coba linuriyamu min ayatina. Tangga pertama itu emas. Bayangkan, cincang pertama ini emas. Jadi Nabi emas dia pegang, diinjak di ibu-ibu, di kalung. Oh, kadang-kadang kalau hilang emas ibu digaji, awak lagi dalam jilbab keluarkannya kinau. Kenapa kau damam? Nah itu, udah itu dikit keluarkan ini. Kalau dia berkelang, dia sini mama ditelang dalam baju. Amma ini keluarkan di luar baju. Kalau dia bercincin dia kecil, pakai di tali besar. Ini kata celengking, belum mobil anjing kecil. Itulah emas. Maka oleh sebab itu yang namanya emas pasti kuning. Jelas? Tapi yang kuning belum tentu emas. Di IPO banyak. Baik. Akhirnya Nabi kita Muhammad naik tangga emas perak, emas perak, emas perak, emas perak. Kemudian tangga ini dindingnya dihiasi oleh Allah dengan perhiasan yang mahal yang ada dalam Al-Quran. Ada yakut, ada zabarjat, ada lulu, ada intan. Bahkan di sana
baca dulu. Itu. Masya Allah. Nah oleh karena itu kalau buat tangga, khususnya tangga mimbar, jangan bikin kulu bikin kiler. Kalau nggak tinggi, nggak muat mimbar, ini ada kiri, ada kanannya. Itu tangga merah, Mas. Main hari bikin kulu bikin kiler, waman kamu masuk mimbar ini, gua belakang. Nah itu hati-hati. Sunnah wal jamaahnya, NU-nya, tangganya kiri kanan, dindingnya. Alhamdulillah. Makanya mimbar ini belum diganti. Masih utuh. Masya Allah. Paham belum, Mak? Paham? Paham ente. Baik. Akhirnya sampai ke langit yang pertama. Ingat ini. Di sana Nabi Adam alaihissalam sudah menunggu. Langit pertama semakin luas diluas oleh Allah. Di sana dipasang lampu yang bersinar dan bercahaya. Nabi Adam sudah menunggu kedatangan yang berwujud sangat besar. Semak mana badan Nabi Adam itu tegak sepanjang 60 hasta. Lebih kurang 30 meter, Mak. Tingginya 30. Mak mana kalau diberayakan Mak Haji? Numpang tidur malam ini kan? Dia Mak mana ambil numpang dadaman? Dia di badan kita ini sepertiga lebar, 10 meter lebar. Kira-kira kemuat dipanggil komandan. Masya Allah. Di situ banyak sejarah yang mencatat ada sekelompok manusia di belakang. Siapa dia, semuanya itu gambaran dari Allah. Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Yang kedua, Nabi kita naik ke langit yang kedua. Ada Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Yahya adalah pejuang kebenaran yang sanggup mati dalam menegakkan syariatnya Allah. Ketika dia mensukseskan hukum Allah, bahwasanya Isa ini mendapatkan tugas yang luar biasa, tantangan yang besar, bahwasanya raja menikah dengan seorang perempuan, tapi raja juga ingin menikahi putrinya, anak tirinya. Ditentang langsung oleh Nabi Yahya. Itulah penyebabnya Nabi Yahya itu meninggal dunia, dibunuh oleh raja. Bahkan imbasnya Nabi Zakaria juga dibunuh oleh raja, gara-gara berjuang dalam syariat. Apa artinya hikmah ini dalam perjalanan? Nabi kita Muhammad diberi contoh tauladan yang luar biasa agar dapat mengambil contoh yang seperti ini. Tegakkan syariat, apapun yang terjadi tetap, kalau hukum tetap hukum, kalau halal tetap halal, kalau haram tetap haram. Baik. Yang kedua, Nabi Isa. Apa gunanya Allah temukan kepada Nabi Isa? Dalam sejarah ini ternyata manfaat dan hikmah luar biasa. Siapa Nabi Isa? Nabi yang dilahirkan oleh ibu kandung tanpa ayah, yang dibesarkan oleh ibu kandung, yang dipelihara oleh ibu kandung, yang selalu bersama ibu kandung. Tapi dalam perjuangannya di jalan Allah, semuanya berjalan dengan sukses. Berbakti kepada kedua orang tua, tidak luntur, tapi berjuang di jalan Allah tambah semangat. Ini pelajaran dari Allah kepada Rasulullah. Artinya kita dididik menjadi anak yang mesti taat patuh kepada Allah dan tidak lupa berbakti kepada orang tua.
yang nasibnya luar biasa, dihina, diujat, dibuang oleh saudara, ditinggalkan oleh saudara, dibenci oleh saudara. Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam sumur, akhirnya ditemukan dan dipelihara oleh raja dan ratu, dibesarkan di sana. Tapi di sini hikmah luar biasa. Yusuf alaihissalam rela ikhlas mengorbankan dirinya demi menyelamatkan orang lain. Siapa yang dipenjara? Yang dipenjara adalah Yusuf atas permintaan Yusuf, tapi yang tidak bersalah. Tapi yang bersalah tidak dipenjara. Siapa yang bersalah? Adalah Siti Sulaiha. Luar biasa. Sekarang ada tidak orang yang benar mengaku untuk dihukum? Ada nih? Ada nih? Dia salah, dia kebanyakan ngaku ber, saya ngambil duit ini, disini duit ini, ditahan sumpah, wallahi, billahi, padahal duitnya buat kiai. Nah inilah, Masya Allah, artinya pertemuan Nabi dalam Mi'raj itu luar biasa, Mas. Luar biasa. Bukan hanya pertemuan belaka, tapi di sini linuriya'u min ayatina. Kemudian yang keempat, Idris. Siapa Nabi Idris alaihissalam? Ternyata Nabi Idris ini adalah Nabi yang istiqomah, yang beribadah tekun kepada Allah sampai doanya dikabulkan oleh Allah untuk menuju surganya Allah. Bahkan dia dinobat oleh Allah, salah satu rasul Allah yang masih hidup sampai sekarang, yang berada di langit yang keempat. Yang kedua di langit yang kedua, yaitu Isa yang ada di bumi, adalah Balkan bin Malian yang bernama Balkan bin Malian. Ismuhu Qadri wa huwa Khidir. Nabi Khidir. Yang ketiga adalah Nabi Ilyas. Nabi apa? Nah, yang diijazahkan guru ini. Nabi Khidir dan Nabi Ilyas ini setiap tahun ketika haji ketemu marhaban di Makkah, sehingga dia setiap tahun bertumpah Bismillahi masyaallah la yasukul khair, Bismillahi masyaallah la yaslibusu, Bismillahi masyaallah makanan minna, Bismillahi masyaallah wa'ala. Ini adalah zikir marhabannya Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Setiap kali dia bertemu, setiap tahun, baik bertemu maupun berpisah, alhamdulillah kita dapat ijazah dari guru itu. Kemudian yang kelima, Nabi Harun. Harun siapa Nabi Harun? Saudara daripada Musa. Artinya Nabi kita Muhammad dikasih pelajaran dalam ilmu dakwah. Dakwah di tengah-tengah masyarakat yang lebih kejam. Dakwah di tengah-tengah raja yang zalim menghadapi Fir'aun. Tapi Harun tetap gigih berdakwah di dalam ajaran Allah. Aku sehari di ceramah. Masya Allah, di tengah muslim sejati, di tengah mukminah sejati, di tengah orang-orang yang soleh dan solehah sejati. Tapi kalau Fir'aun dakwah di tengah masyarakat penyembah berhala, di tengah-tengah masyarakat menyembah patung, di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertuhan, di tengah-tengah mereka yang selalu membunuh manusia tanpa salah, di tengah-tengah di hadapan raja penguasa yang mengaku Tuhan. Bayangin, ya Allah. Pada akhirnya Nabi kita Muhammad meneruskan perjalanan di langit yang ke-6. Musa sudah
belum seberapa. Kamu lah dianyut kah? Lah dianyut kah? Lah dipakai kah? Lah dibuang merangkak di tengah pasir panas, tanah kering gelombang, air setetes pun tidak ada. Yang hanya menderita di situ adalah Musa bin Imran setelah dibuang oleh Fir'aun. Masya Allah, akhirnya dia merangkak berada di Madian, ketemu dengan Syuaib, dapat tongkat luar biasa dari Nabi Syuaib, dijadikan mantu oleh Syuaib. Akhirnya tongkat sekarang jadi rebutan kepala desa. Adi nak mama ini mama langkah tercapai ke dalam ketupat Musa. Mama ada begitu. Oi, kau mendapat itu katanya. Asli sekali ngepas, tek jalan talang berangin cepat, tek betul. Dapat lagi tongkat Musa nih, tek tebas kali ke sini dusun darat. Jadi dusun tetap cepat dan pas kali di sini alam demong. Masya Allah. Tabak kalah tongkat ini sir, nyo antu. Kalau tuang nyo jangan sia-siakan korban ambil. Barokah, nyoknya topi kudang, nyoknya rumah, nyoknya sawah, nyoknya anak. Nyok antu enggak, Nabi Musa. Ternyata ditinjau, silaturahmi, dikunjungi oleh Nabi. Akhirnya Nabi Musa memberikan pelajaran kepada Nabi kita Muhammad dan buat umatnya Nabi Muhammad. Pada akhirnya Nabi kita Muhammad dinaikkan ikut Jibril kembali ke langit yang ketujuh. Nabi Ibrahim alaihissalam. Ternyata ditemukan Nabi Ibrahim. Siapa Nabi Ibrahim ini? Siapa Nabi Ibrahim ini? Ternyata sesuai dengan keberangkatan Rasulullah, Nabi yang suka berkorban di jalan Allah, Nabi yang selalu menegakkan syiar Allah, Nabi yang telah membangun Ka'batul Musyarakah, Nabi yang telah mengorbankan binatang kambing 1000 ekor, Nabi yang telah mengorbankan sapi 300, yang telah mengorbankan untanya 100. Jumlahnya berapa? Ya, ibu kan di belakang ambil minat jam. Berapa jumlah korban Nabi Ibrahim dalam sejarah ini? 400 nih. Kambing 1000, sapi 300, unta 100. Jumlahnya berapa? Masya Allah. Ditutup nak matanya. Kalau aku ada anak bugal, kata Nabi Ibrahim, reti bahasa kita kalau panggung lebih kurang. Kalau aku ada, nah, anak bugal, kah ku jadikah pula korban di cukup ini 1401. Hanya waktu dia ngatakannya belum beri mak saja ngomong ini. Itu bahasa kita. Dia ya Rabb, kalau aku itu apa namanya? Nazar. Kapan ini? Nazar. Waktu aku ngaji ngaguru, ngakiai, ngabuya, waktu di nerangka fikih, Pak Nazar ini ada dulu. Satu, jika nazar ini takluknya
Jelas? Nah itulah contoh Nabi dan juga tegas dalam mensyariatkan Allah butuh pengetahuan yang dalam supaya kajiannya tidak sesat dan menyesatkan. Kan asal bayar. Bayar mata rugi, kambing habis, sapi habis, dusu boleh. Itulah kalau kita didikan nazar. Ya kalau masalah makan ini jelas. Kata Imam Syafi'i haram. Dia boleh. Imam lain gila. Dia ngaku. Ya begini. Nah itu sama kurban. Kurban itu kata Imam Syafi'i lebih baik dosa dari makan. Semua pasal. Kalau kata Imam Ahmad bin Hanbal sepertiga, mantap. Ini yang diambil di Kolombo. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal ngaji taklid itu. Ada apa? Kurban masih, makan tulis, bersedekah lagi. Tapi alhamdulillah cari Imam Malik ditinggalkan. Pacak laku, kurbanku, tidak kuat isi pergi. Nah ini apa Imam Hanafi, Imam Malik, Imam bin Ahmad bin Hanbal sejalan dengan beliau. Tapi Imam Hanafi pacak laku, ukur dewi, aku makan keteguk sedepak, rehan pergi. Tapi Imam Syafi'i satu luqmah cukup sebagai takarrubnya kepada Allah. Itu kalau masalah syariat butuh kajian yang banyak. Baik. Akhirnya Nabi kita Muhammad menengok dan berjumpa diterima dengan baik oleh Ibrahim, mendapatkan satu pelajaran yang mulia. Artinya dalam perjuangan untuk pengorbanan mas, kecintaan butuh pengorbanan. Al-hubbu tahtaju ila. Kalau cinta sama Allah butuh korban. Kalau cinta sama Rasul butuh korban. Contoh kita hari ini. Hari ini kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Uang saku kita kuras, kita keluarkan. Ada yang 500.000, ada yang 400.000, Pak Kades 1 juta, ada yang 200.000, ada yang 150.000, ada yang 50, ada yang 30, ada beras, semuanya korban karena cinta pada Allah dan Rasulullah. Mesti kalau cinta butuh korban. Oke, punten. Itu cakup di jalan Jawa. Ya Allah. Pada akhirnya Nabi kita masih dalam bertengger di malaikat Jibril, kendaraan yang kedua. Akhirnya Nabi kita naik ke tempat yang lebih tinggi, sampailah di suatu alamnya Allah, namanya Baitul Ma'mur. Tahu namanya? Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini adalah tempatnya masuknya malaikat 1 jam 40.000. Dalam riwayat lain 70.000 tanpa keluar. Masuk tanpa keluar 1 jam 40.000. Masya Allah. Dan malaikat di situ bertawaf kepada Allah. Sampai-sampai dalam riwayat bahwasanya malaikat itu tawaf di Baitul Ma'mur, tapi dia serentak tawaf juga di Baitullah Masjidil Haram. Aku teringat kata Kiai ini dulu. Kalau manusia dan malaikat yang tawaf di Masjidil Haram, berarti dia otomatis tawaf juga di Baitul Ma'mur. Makanya Masjidil Haram itu bukan sembarang masjid, mas. Gak punya apa. Supaya orang tawaf langsung Baitul Ma'mur. Itu kata guru itu. Aku masih ingat. Ini daya ingatku masih. Masya Allah. Artinya kamu yang sudah tawaf di Masjidil Haram, kamu sudah tawaf di Baitullah Ka'bah,
otomatis kamu sudah tawaf di Baitul Ma'mur. Mukamu sudah benar diadabkan kepada Allah, sudah diadabkan kepada ajar asuhan kita. Tapi awas, jangan sampai muka-muka yang suci itu kotor kembali, dihadapkan ke berhala, ke patung lain sebagainya. Peliharalah muka-muka yang suci, yang luar biasa, sehingga ibadahmu sudah banyak, sudah besar pahalanya. Sholatun bi masjidi khairun min alfi sholatin bima siwa ila masjidil haram, wa sholatun bi masjidil haram khairun min mi'ati alfin bima siwa. Kata Nabi kita Muhammad, satu kali sholat di Masjid Nabawi ini untuk ibu hajah dan ibu umroh, untuk Pak Haji dan Pak Umroh. Kalau kamu masih umroh, bikin saja di depannya, umroh mustamah. Jangan dulu bikin haji. Haji ada waktu dan ibadah yang khusus. Yang baru umroh, saja cukup. Raihan artinya umroh Raihan. Mustafa artinya Mustafa sudah umroh, nggak apa-apa. Kakak ini yang dari tiang oleh pemenang musabaqah nih, udah umroh, kasih alhamdulillah. Nah ini udah berapa kali sholat di Masjidil Haram? Udah berapa rakaat mas sholat di Masjidil Haram ente? Kalau gak ada izin. Udah berapa kali semasa waktu umroh, semasa waktu haji? Sedangkan Rasulullah sudah bilang satu kali sholat, satu kali rakaat itu melebihi dari 100.000 kali. Ya Allah. Maaf ada telepon WA, mohon maaf Pak Ustadz, ceramahnya jangan panjang-panjang nih, mau makan. Kurang ajar ini. Macam-macam ya kalau ceramah, mesti dapat teror terus. Jangan-jangan terus. Alhamdulillah. Jangan ngaji Inggris ini. Baik. Maaf ini. Udah sopor sih. Nah, inilah. Coba kita pikirkan, kita renungkan sejenak, berapa hari, berapa waktu, akhirnya kita mendapat jumlah yang banyak. Saya tanya, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu saja, kamangan kamu di depan ini, lah hadiri di sembahyang 1000 rakaat. Jawab. Amalun, katalun, mamadi lagi. Mengkau kumpulin ceramah. Kamu sebelahnya ada? Belum. Ibu-ibu? Belum. Coba kita matematika dulu. Setahun tuh berapa lagi? Ayo ibu-ibu, kepala sekolah berapa tahun? Tahun berapa lagi? Secara Masehi, secara Hijriah saja, maklumat hitungin 360 setahun. Ingat ini, kuncinya di situ 360. Nah sekarang sholat 5 waktu itu baru kali dalam sehari semalam, mah. Berapa? Ya kali 360 dikali 5 berapa? Gak 1000 lebih, kamu ngaji tak belum? Woi kalau 1.360 dikali saja 1.000 lagi 1.600. Kenapa kamu ngaji tak belum? Sekarang kamu sudah sholat udah berapa tahun? Berarti kamu sholatnya belum sampai setahun nih. Baru 6 bulan. Kalau umur kita 40, aktif sholat 5 waktu, umpamanya 30 tahun normal kali 360 kali 5. Berapa?
Lomba berapa? Lah sekian ribu. Kamu belum pernah sembahyang 1000 rakaat. Ya Allah. Insya Allah. Baik. Akhirnya Nabi kita menuju Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha inilah batasnya kendaraan yang kedua. Rasulullah SAW dipamiti oleh Jibril. Ya Rasulullah, ya Muhammad, saya stop di sini, berhenti di sini. Urusan sampean ke atas. Kenapa? Nggak bisa katanya. Kenapa nggak bisa? Kok kita barang dari bumi kok sini bisa terpisah? Ya, karena sudah jatah waktu habisnya saya. Kalau saya paksakan saya yang ada. Nah inilah titik temu bahwasanya pangkat dan kedudukan Nabi kita Muhammad, kalau kita lihat dari Isra Mi'raj ini lebih tinggi dari malaikat. Masya Allah. Malaikat Jibril nggak bisa munggah, Mas, nggak bisa naik, Arsy nggak bisa, Mustawa nggak bisa. Yang bisa Nabi kita Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad pindah ke kendaraan keajian. Pindah ke kendaraan yang ketiga, lafaznya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akhirnya Allah berangkat, izinnya Allah memakai kalimat Allahu Akbar. Jangan heran kalau orang udah dapat karomah, bismillah jadi bisa terbang. Itu doakan beliau dan supaya capek-capek dengan bismillah Allahu Akbar kaji padaram, bismillah Allahu Akbar lahat, bismillah Allahu Akbar pulau paku. Gak nyusahin panitia, jemput lagi, antar lagi. Alhamdulillah. Rehan bismillah Allahu Akbar kamar mandi. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, akhirnya Nabi kita sampai ke Arsy Allah. Arsy yang sering goyang-goyang tuh. Yang sering digoyang tuh, goyang-goyang. Kemudian Nabi naik lagi ke tempat yang paling tinggi, mustawanya Allah. Dalam kitab Dardir, akhirnya Nabi kita di sini menemu mukjizat luar biasa, sholat 5 waktu. Allah menunggu dan Rasulullah datang penuh dengan hormat. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Penghormatan Nabi Muhammad yang sangat mulia ini ternyata dapat jawaban langsung dari Allah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Berharap Nabi kita, mak mana jemaah Masjid Akbar tuh sembahyang subuh jamaah, habis jamaah ngaji, kami ngaji tafsir gaji. Alhamdulillah Durantun Nasir yang ijazah gaji khatam. Alhamdulillah ini udah cus 18 gaji, minta-minta khatam. Kajian tafsir kami di Masjid Akbar ini setiap habis subuh, habis sholat subuh selain Jum'ah kami gelar Yasin bersama, Waqiah bersama, Tabarok bersama, tahlil dan mendoakan yang hidup dan mendoakan yang mati. Terima kasih kaji ijazah ilmu yang diberikan kepada Nabi. Nah ini akhirnya Nabi kita Muhammad mendapat jawaban dari Allah, dan jawaban ini disaksikan oleh Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah. Ternyata penyaksian tidak sebelah tangan, berbalas dari kanan ke kiri, hadap dan depan belakang, disahut oleh Allah.
Akhirnya dipulangkan Nabi kita Muhammad, wa furidut alayya khamsina sholatan, dan diwajibkan padaku sembahyang 50 waktu. Jelas? Ya, dalam sejarah awalnya sembahyang tetap 5 waktu, Mas. Tapi Allah punya rencana sendiri. Antara lain hikmahnya, Kanjeng Nabi kita Muhammad selalu berjumpa dengan Allah, sampai 9 kali berjumpa dengan Allah waktu Isra Mi'raj. Akhirnya sholat 5 waktu yang dijadikan sampai hari kiamat. Ayo subuh, ayo sembahyang Nabi Adam, zuhur sembahyang Nabi Daud, asar sembahyang Nabi Sulaiman, maghrib sembahyang Nabi Yakub, isya sembahyang Nabi Yunus, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sembahyang Nabi Muhammad dan umatnya. Waktu Kiai ngajar fikih i'anah polibin dengan kami, di situ ada penjelasannya. Dalam i'anah polibin sarahnya Fathul Mu'in. Artinya sembahyang ini udah dulu. Sembahyang subuh, sembahyang apa tadi? Sembahyang nanti ada, malah kasih buka begini. Ayah nak makan menang. Sembahyang daun, sembahyang apa? Maghrib, zuhur. Ayo lagi, 1, 2, 3. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sembahyang. Anak-anak pintar. Inilah. Kalau dari penjelasan i'anah talibin ini, loh, udah jelas. Subuh ini sembahyang sudah diwajibkan duluan kepada Nabi Adam, cuma 1 waktu. Zuhur sudah diwajibkan kepada Nabi Daud, 1 waktu. Kemudian sembahyang asar Nabi Sulaiman, 1 waktu. Kemudian lagi Nabi Yakub maghrib 1 waktu, Nabi Yunus 1 waktu. Nah, giliran Nabi kita Muhammad kok bisa 50? Akhirnya dikurangi menjadi 5. Tapi Allah tidak mau mengecewakan umat Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pertama kalinya tetap dapat pahala 50 waktu. Mana dalilnya? Wa man ja'ati bil hasanati falahu asyru amsalihah. Ini dalilnya. Siapa yang melakukan kebaikan, yakni sholat 5 waktu, bahwasanya dia 10 kali pahala yang diberikan oleh Allah dalam satu. Artinya 10 kali 5 kan sama, tetap 5. Sembahyang 5 waktu kita ini mendapat pahala 50 waktu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Akhirnya Nabi kita pulang. Kalau selesai, jawabannya pulang. Sebelum pulang, sembahyang udah. Makan
mestinya kita harus sholat. Makanya ceramah harus selesai karena mau sholat. Azan deh. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, hikmah terakhir adalah sholat 5 waktu. Nah sekarang sholat 5 waktu ini apa? Nah disinilah singkat gitu waktu habis. Artinya sholat ini sebagai bukti, pembuktian betul kita sebagai hamba Allah yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hanya lewat zakat belum tentu, kalau puasa belum tentu, kalau haji belum tentu, karena waktunya jauh, sekali tahun sekali waktu. Badan kita, anggota kita, dalam luar kita, semuanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu. Tidak boleh efek samping jalan lain. Sembahyang tidak boleh pekerjaan lain. Sembahyang tidak boleh melakukan yang lain. Tapi kalau ibadah yang lain bisa melakukan yang lain. Contoh, dia kamu puasa, pajak sambil tidur, sambil mancing, sambil nikah, sembahyang baca sambil nikah, sambil mancing, sambil tidur. Dia tahu inilah bukti. Artinya kalau orang yang sudah sholat berarti sudah membuktikan dirinya benar-benar menyembah Allah Subhanahu. Sekalipun dia 1 tahun 1 kali, berarti dia pernah sekali menyembah Allah. Kalau dia 1 minggu 1 kali, berarti dia 1 minggu 1 kali menyembah Allah. Kalau dia 1 hari dalam 1 malam, berarti pernah, apalagi 5 dan lebih. Inilah makna hikmah sholat yang mesti kita lestarikan dan kita laksanakan. Baik kapan, terkecuali mati. Hidup sakit tetap sholat, berjalan tetap sholat, di kendaraan tetap sholat. Semua sudah diwaktukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan kita apalagi kapan dia sembahyang, kapanlah sakit tidak disembahyang, padahal di depan bunga kematian mestinya tetap sembahyang, tapi caranya kadang beda, butuh pengetahuan. Di rumah sakit tergantung infus, 2 minggu malam dia sembahyang, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mesti sembahyang, tayamum, duduk, tidur. Jelas? Banyak itu sakit, banyak bapak-bapak yang sakit, ibu-ibu yang sakit, tapi karibu sholat tidak mau sembahyang, padahal jaminan tetap sembahyang. Pakai tayamum kalau nggak bisa pakai air, pakai duduk kalau nggak bisa berdiri, semua kita sudah disiapkan syariatnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati dimuliakan Allah, mohon maaf Al-Fakir dalam penyampaian kali ini mungkin tidak selapas seidi dengan maksud dan tujuan kita bersama. Atas kekurangan saya mohon maaf, atas kebenaran memang datang dari guru saya, dan atas hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih kepada Allah, kita sama-sama bersyukur. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu